Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 663 sampai dengan 665, Sekte Penipu Iblis versus Sekte Jiwa Iblis. Menelusuri jari-jarinya ke dinding, Zuo Fan sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia membuka matanya lebar-lebar. Dan dua lingkaran cahaya emas muncul di sebelah kanannya. Tahap kedua mata ilahi dari kekosongan, penghancuran kekosongan. Bam! Kekuatan spasial menghantam dinding dengan keras. Lalu semuanya berakhir. Penghalang itu bahkan tidak bergetar. Meskipun itu muncul beberapa saat kemudian seolah-olah mengejek Zuo Fan bahwa dia hanya menggonggong dan tidak menggigit. Zuo Fan menghela nafas. Arai ini sangat kuat. Bahkan Void Annihilation, yang berspesialisasi dalam memecahkan susunan, tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Dia tidak akan pernah membukanya seperti sekarang. Hanya seekor semut yang melawan dunia. Satu-satunya pilihan saya adalah menunggu sampai saya melampaui wilayah fana untuk mencoba lagi. Zuo Fan berhenti mencari dan hendak kembali ke lembah. Namun, dia memastikan untuk merapikan tempat ini karena betapa berantakannya tempat itu. Maka, tanpa basa-basi lagi, dia membersihkan dinding dari semua batu suci. Dengan menggunakan shift sesekali, Zuo Fan muncul di seluruh gunung saat dia menghindari ratusan susunan pemantauan. Yang dia tinggalkan sekarang hanyalah sebuah gua yang gelap dan gundul. Seolah-olah dia adalah seorang pencuri yang tidak pernah merasa cukup. Untunglah para yang mulia naga ganda tidak melihatnya. Atau mereka akan meludahkan darah saat ini. Batu suci itu puluhan kali lipat dari hadiah yang ditawarkan pertemuan naga ganda kepada 9 sekte kali ini. Butuh waktu 1000 tahun untuk terbentuk, namun mereka lenyap begitu saja. Semoga kamu membusuk di neraka, Zuo Fan. Sungguh beruntung sekali. Kedua orang yang diagungkan itu tidak menyadarinya. Tentu saja, Zuo Fan tidak akan pernah bisa memberitahu mereka. Meskipun lengan kanannya yang terluka adalah sebuah hadiah. Zuo Fan mengerutkan kening dan memegangnya erat-erat. Itu adalah luka pertamanya, dan dia sedikit khawatir. Dalam beberapa pertarungan terakhir yang dia lakukan, tidak ada seorang pun yang bisa menggaruknya. Jadi keluar dalam keadaan terluka secara tiba-tiba pasti akan menarik perhatian para yang mulia. Itu pasti buruk. Menyipitkan mata, Zuo Fan sedang memikirkan solusi. Suara mendesing. 1 jam kemudian, Zuo Fan muncul kembali di lembah. Sayangnya, hilanglah keindahan alam dan pemandangan yang subur. Kini berlumuran darah yang terus mengalir hingga menimbulkan bau tak sedap. Kita tidak boleh melupakan simfoni ratapan dan cekikikan yang terus-menerus mengiringi pemandangan seperti itu. Ini menghidupkan karya seni ini. Bang! Tolong jangan pukul aku. Saya menyerah, saya menyerah. Lepaskan saya. Kurang ajar kau. Sekarang kamu tahu kapan harus menyerah. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Kemana perginya kesombonganmu? Bagaimana dengan keangkuhan kemarin? Hai, jika sekarang aku tidak membuatmu lebih tegak dari anak panah, maka aku bukan murid sekte penipu iblis. Tawa kuilang bergema di seluruh lembah, penuh dengan janji kebrutalan. Zuo Fan melihat sekeliling, dan dia melihat pukulan dan tendangan menghujani salah satu korban yang tidak berdaya. Guihu, Kuilang, dan yang lainnya melancarkan semua pukulan yang mereka bisa, seperti seorang tuan yang menyerang stewardnya. Adapun orang yang meratap di bawah kaki mereka, itu adalah Rencong. UR dan para gadis berdiri di samping dengan tatapan penuh kebencian di wajah mereka. Ketika mereka melihat Zuo Fan, mereka membungkuk, "Steward Zuo, selamat datang kembali. Apakah kamu sudah selesai?" Zuo Fan bertanya. Gadis-gadis itu menoleh ke yang lain dan mengangguk. Bai Lian membungkuk sedikit saat dia melaporkan. Steward Zuo, semua murid sekte Heaven Trailing telah terbunuh.
Kecuali Rencong. Berdasarkan statusnya, kita tidak bisa membunuhnya. Jadi kami menangkapnya, menyegel budidayanya, dan membiarkan yang lain menghajarnya sampai sekarang. Seperti yang seharusnya kamu lakukan. Rencong tidak bisa dibunuh, atau itu akan memaksa Sekte Heaven Trailing melakukan tindakan putus asa. Zuo Fen mengangguk. Lalu dia menunjukkan senyuman yang tidak menyenangkan. Meskipun itu tidak berarti kita tidak boleh menempatkan dia di tempat yang seharusnya. Karena dia suka pamer kemarin, hihi. Mari kita tunjukkan padanya bagaimana hal itu benar-benar dilakukan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak menikmati festival menendang bersama orang-orang itu? Ketiga gadis itu tersipu dan terdiam. Zuo Fen berhenti, tapi kemudian dia menyadari sesuatu. Hahaha, aku mengerti. Seorang wanita harus berhati-hati dan tidak boleh merendahkan dirinya pada tindakan biadab dan keji seperti itu. Namun sebagai seseorang yang menapaki jalan iblis, kamu harus belajar melepaskannya. Ayo, kita tendang dia beberapa putaran. Itu akan membuat kamu merasa lebih baik. Zuo Fen melambai sambil melangkah mendekat. Tapi gadis-gadis itu masih menundukkan kepala di tempat yang sama. Ini sama sekali tidak sepertimu. Zuo Fen melihat ke belakang dengan tatapan aneh, terutama kamu, Yuling. Saat kamu menjadi bos kantor tenaga kerja, kamu lebih sombong dari sebelumnya. Kenapa tiba-tiba ada rasa malu saat menendang seseorang? Steward Zuo, lebih baik kamu melihatnya sendiri. Yuling tersipu lebih keras dan menunjuk ke arah kerumunan. Zuo Fen tertarik sekarang. Sambil mendekat, dia melihat dari balik hiruk-pikuk yang terjadi. Ahihem, saudara-saudara, tolong beri jalan. Izinkan saya untuk bergabung. Steward Zuo telah kembali. Beri jalan. Steward Zuo ingin melepaskan ketegangan. Kui Lang menoleh ke belakang, dan matanya berbinar ketika dia melihat Zuo Fen. Yang lain menjauh dengan senyum cerah, membiarkan Zuo Fen bersenang-senang. Sekarang pemandangan yang membuatnya bingung itu terungkap dengan segala kemuliaannya. Dia memberi pandangan aneh kepada yang lain, terutama wanita-wanita, pemalu, itu. Sekarang dia memahami inti keengganan mereka. Rencong tidak lebih dari kumpulan memar dan luka yang meringkuk, bergerak-gerak dan bahkan merintih. Namun bukan itu yang terakhir, pakaiannya dilucuti, dan darah juga berkumpul di bawahnya. Zuo Fen tidak bisa menahan cibiran pada mereka. Kamu harusnya tahu untuk tidak bertindak terlalu jauh dalam permainanmu. Kamu bahkan menelanjangi dia. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari sekte penjelajah surga. Melakukan ini di depan ribuan orang, dia tidak akan malu untuk keluar dari kamarnya. Hihihi, itulah yang kuinginkan. Saya yakin dia tidak akan bisa keluar dari rumahnya bahkan saat kembali ke sekte. Kui Lang mencibir. Dia menunjuk darah di bawah Rencong dan mengikuti jejak darah. Lihat, Steward Zuo. Zuo Fen memang melihat dan tidak bisa berkata-kata sebelum berteriak. Kamu pasti memiliki selera yang unik. Dia menatap mereka dengan lucu, lalu berjabat tangan dengan penuh kebencian. Lain kali, jangan bicara padaku. Saya bukan orang sakit tetapi manusia normal. Tidak heran bahkan Yuling, dengan temperamennya yang buruk, berdiri di belakang. Kalian tidak normal. Ketiga gadis dari jauh gemetar dan menutup telinga mereka. Mencoba apa saja untuk berhenti mendengarkan kata-katanya. Rencong yang meringkuk bergerak-gerak karena isyarat, dan isak tangisnya semakin meningkat. Wajah Kui Lang berkedut, Steward Zuo, kamu menganggap kami untuk siapa? Kami tidak sakit, setidaknya tidak sampai pada tingkat itu. Bukankah kami melampiaskannya padamu? Tusukan itu sudah berlebihan kemarin, jadi, kami menggunakan pentungan untuk. Kui Lang mengangkat tongkat kayu yang berdarah. Zuo Fen buru-buru menutup hidungnya dan melompat mundur beberapa langkah. Dia memelototi mereka dengan jijik. Singkirkan itu, kamu binatang kotor. Binatang, binatang, Wu. Rencong gemetar sambil menangis.
Untuk pertama kalinya, dia setuju dengan Zhuo Fan. Melihatnya lama, Zhuo Fan menggelengkan kepalanya, bersimpati padanya. Kemudian dia menoleh ke arah Kui Lang dan yang lainnya sambil membentak. Kaulah yang berlebihan. Pernah mendengar pepatah, mati sebelum aib? Orang-orang itu bingung. Mereka tidak mengerti apa maksud Zhuo Fan. Bukankah mereka melakukan apa yang dia minta? Kenapa dia marah? Ren Chong mengangkat wajahnya yang malang dan menangis dan menatap Zhuo Fan dengan aneh. Apakah dia penyelamat di antara gerombolan ini? Namun, kalimat Zhuo Fan selanjutnya membuat mulutnya bergerak-gerak. Tidak bisakah kamu membuang dagingnya dan mengambil jiwanya? Rasa sakit seperti itu adalah yang paling luar biasa. Terlebih lagi, ini jauh lebih tidak buruk dan berantakan. Aku seharusnya tahu bahwa semua iblis keji itu sama. Pikir Ren Chong. Dengan bunyi celepuk, tongkat itu jatuh ke tanah. Zhuo Fan berbicara dengan kebencian yang mendalam. Yang lain bingung sejenak, lalu terkekeh. Itulah Steward Zhuo yang kami kenal. Bahkan jika dibiarkan hidup, itu tidak akan berhasil tanpa melukainya dengan baik. Kamu adalah pemimpin tim terbaik yang pernah ada. Kui Lang mencibir dan menepuk dadanya, yakinlah, Tuan. Kita tidak akan mempunyai belas kasihan, tidak ada sedikit pun simpati, dan pasti akan membuat dia membayarnya. Menghancurkannya terlalu mudah baginya. Hanya saja kamu bilang kita harus menikmati waktu kita. Jadi masih banyak hal yang belum kita coba, hahaha. Aku sudah bilang padamu untuk meluangkan waktumu agar kamu bisa memberiku waktu. Itu bukan agar kamu bisa mengubahnya menjadi karung tinjumu. Lagi pula, hasilnya tidak terlalu buruk. Mengingat hasil tangkapannya. Zhuo Fan menyeringai. Kemudian dia melihat kekacauan yang menggigil di tanah. Takut tindakan itu akan dilanjutkan, dan Zhuo Fan menggelengkan kepalanya. Pemukulan ini akan meninggalkan trauma mendalam pada jiwa Ren Chong. Dia sudah selesai. Yah, bukan salahku dia harus berjingkrak di depan wajahku. Tunggu. Zhuo Fan tiba-tiba menyipitkan matanya. Lalu dia melihat ke tangan kanannya. Baiklah. Saudaraku, singkirkan tubuhnya, dan mari kita pergi dengan jiwanya. Satu dorongan terakhir, dan kita selesai hari ini. Gui Hu memandang semua orang. Dia memahami maksud tersirat Zhuo Fan dan bertindak sesuai dengan itu. Sambil mengangguk, semua orang kembali ke Ren Chong dengan senyum sinis. Ren Chong sangat ketakutan hingga gemetar seperti daun. Namun, dengan riak spasial sebagai satu-satunya tanda. Sebuah pilar putih muncul di depan semua orang. Pada saat yang sama, sebuah suara tua menggema. Baiklah, anak-anak, cukup bermain-main saja. 6 jam sudah habis. Pertarungan tim antara Demon Scheming Sect dan Heaven Trailing Sect telah berakhir. Lebih? Bukankah ini terlalu cepat? Kui Lang tampak bingung. Kami masih belum menghancurkan tubuh bajingan ini. Kok bisa selesai padahal kita baru mulai? Ketertarikan yang lain turun pada saat ini karena waktunya sudah habis. Zhuo Fan mencibir pada pantat merah Ren Chong dan menambahkan. Hal-hal baik tidak akan bertahan lama. Sekarang waktunya habis, kita harus mematuhi peraturan Double Dragon Gathering dan berhenti. Ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, Saudara Ren, Anda masih menjadi tuan muda dari Sekte Penjelajah Surga, kepala dari 3 Sekte Penjaga Tianyu. Kami adalah rival di medan perang, namun berteman di luar medan perang. Persahabatan didahulukan dan persaingan di urutan kedua. Apakah menurut kamu, kamu dapat kembali? Atau kamu membutuhkan saya untuk meminta seseorang membantu kamu? Orang munafik. Setiap wajah penonton mengejeknya dari dalam. Mereka memberikan kesaksian tentang esensi sejati dari seorang penggarap iblis. Kejam tanpa akhir dan munafik pada intinya. Dan Zhuo Fan tampaknya adalah puncak dari segala kejahatan. Wajah Ren Chong menunduk, diam-diam mengeluarkan kemeja dari cincinnya untuk dikenakan. Kemudian dia nyaris tidak bisa menginjakkan kakinya.
Dia mengatupkan pipi pantatnya saat dia bergerak menuju lampu penyelamat, dan segera menghilang. Saling memandang, Zuofen dan Kui Lang menertawakannya. Gadis-gadis itu hanya tersipu lebih keras dan menatap mereka sambil menggelengkan kepala. Geng Zuofen mengikuti setelahnya. Visi mereka beralih dari pegunungan ke arena Double Dragon Manor. Namun panitia penyambutan sama sekali tidak senang. Malah menghujani mereka dengan tatapan mencemooh dan bukannya tepuk tangan. Pertarungan tim antara Demon Scheming Sect dan Heaven Trailing Sect tidak sekuat yang diharapkan penonton. Sebaliknya, hal itu sepenuhnya sepihak. Dan atas perintah Zuofen, hal itu berubah menjadi pengejaran yang kejam demi penyiksaan dan kesakitan. Tidak, permainan yang sakit lebih akurat. Karena orang-orang dari Sekte Heaven Trailing tidak dibunuh melainkan dipermainkan. Jika seseorang masih bisa menyebutnya begitu. Pertarungan ini tidak lebih dari sebuah pertunjukan dari kapasitas tak berujung dari sekte penipu untuk melakukan kebrutalan dan kebiadaban. Tuan muda Sekte Heaven Trailing, Ren Chong, akan mengalami kekejaman yang lebih parah jika bukan karena gelar itu yang melindunginya dari kematian. Bukan berarti hasil ini lebih baik. Dengan gemetar, Ren Chong, dengan dukungan Elder Qi, berdiri di hadapan tim Demon Scheming Sect. Tapi kepalanya masih tertunduk, ketakutan telah mengubah karakternya dari pria yang terlalu sombong menjadi seperti sekarang. Dia bahkan tidak mampu menatap mata para penyiksanya. Penatua Qi melihat penampilan tuan mudanya dan mengertakkan gigi karena kebencian. Menatap tajam ke arah iblis-iblis itu. Tidak seperti Zuofen dan rekannya. Tidak pernah peduli. Mereka masih memiliki senyuman aneh dari sebelumnya. Bawalah, jika kamu berani. Mata dingin hakim menyapu kedua sisi saat dia berbicara. Dalam pertarungan tim antara sekte penipu iblis dan sekte penjelajah surga. Yang pertama telah mengirim 10 orang dan 10 kembali sementara yang kedua telah mengirim 10 dan hanya 1 yang kembali. Pertempuran dimenangkan oleh Marine Absolute. Sekte Iblis Perencana. Apakah Anda ingin terus menantang? Lawanmu berikutnya adalah tempat kedua di 3 sekte tengah, Sekte Jiwa Iblis. Benar sekali. Zuofen berseru tanpa berpikir. Penonton sudah memperkirakan jawaban seperti ini dan melanjutkan. Kalau begitu, Anda bebas memutuskan apakah jawabannya akan dilakukan sekarang atau setelah 3 hari istirahat. Kami bahkan tidak mengeluarkan keringat. Kami bertarung sekarang, tentu saja. Zuofen mencibir. Hakim mengangguk dan menoleh ke Demon Soul Sect. Apakah kamu menerima tantangan itu? Jika tidak, secara otomatis akan menyatakan sekte penipu iblis sebagai pemenang dan kamu sebagai pecundang. Han Yunfeng memicingkan matanya sambil berpikir. Zuofen berhenti, menatapnya lama. Bukankah dia bilang dia akan menyerah lebih awal? Mengapa ragu-ragu? Kami menerima. Namun, pada saat ini, Sekte Jiwa Iblis tiba-tiba memutuskan untuk bertarung. Beralih ke Zuofen, Han Yunfeng dipenuhi dengan niat bertarung. Pilihan terbaik bukanlah melawan, tapi itu hanya akan membuat kita menyesal. Tapi jangan berpikir sedetik pun kamu bisa mempermalukan kami seperti yang kamu lakukan pada Sekte Heaven Trailing. Sekte Jiwa Iblis dipenuhi dengan iblis pertempuran. Kami lebih baik mati daripada dipermalukan. Kita lihat saja nanti. Lu Xia mendengus jijik tetapi dihentikan oleh Zuofen. Zuofen menatapnya lama dan mengangguk. Bagus, tapi sebaiknya kamu bersiap-siap. Kami bukanlah orang yang mudah menyerah. Kami tidak butuh belas kasihanmu. Han Yunfeng mendengus. Seringai jahat Zuofen muncul kembali, menoleh ke timnya. Sekte Jiwa Iblis tidak seperti sekte penjelajah surga. Mereka tidak akan menolak karena ketakutan. Kami tidak bisa main-main dengan mereka dan harus menanggapinya dengan serius. Tapi mereka hanya memiliki 2 ahli Ethereal Stage. Kenapa sangat serius? Kui Lang berhenti dan menatap lawannya dengan tatapan aneh. Zuofen tersenyum. Lihatlah mata mereka, dan kamu akan melihat mereka telah berdamai dengan kematian.
Kamu mungkin ingin bersenang-senang, tapi itu serius. Mereka tidak akan membiarkannya berjalan sesuai keinginan kamu. Itulah mengapa lebih baik menghadapi mereka secara langsung dan memberi mereka rasa hormat yang pantas. Mereka datang ke pertemuan tersebut dengan kesadaran penuh bahwa mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Dan siap untuk mengerahkan seluruh upaya jika mereka kembali. Semangat sejati seorang kultivator. Mereka tidak seperti menendang-nendang sampah. Kita harus bertindak sesuai dengan lawan kita. Ada yang harus dipermainkan sementara yang lain harus diberi rasa hormat. Karena terkejut, geng itu berbalik ke arah sekte jiwa iblis. Benar saja, meskipun mereka berada di level sekte Heaven Trailing. Mereka bertekad untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan satu atau lain cara. Meskipun menyaksikan bagaimana mereka menghancurkan sekte Heaven Trailing, mereka tetap tidak menunjukkan rasa takut. Mereka benar-benar harus ditanggapi dengan serius. Kuilang menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Wajahnya serius. Melihat mereka, mereka tiba-tiba teringat akan diri mereka sendiri dari sebelumnya. Jika bukan karena Zuofen meningkatkan kekuatan mereka, mereka mungkin akan berada di level sekte jiwa iblis. Dan hanya bisa membuang nyawa mereka yang sangat sedikit dalam pertemuan naga ganda ini. Mereka semua menghela nafas. Hakim berpindah dari satu tim ke tim lainnya. Murid, silakan masuk ke dimensi Sumeru. Tantangan kedua dari babak tantangan 3 sekte tengah dimulai. Zuofen memimpin timnya menuju gerbang. Han Yunfeng juga mengikuti. Entah disengaja atau tidak, Zuofen berhenti sejenak agar tim Han Yunfeng bisa menyusul. Begitu saja, keduanya berjalan sejajar, memasuki lembah secara bersamaan. Si brengsek itu memang punya daya tarik tersendiri. Tidak selalu bajingan yang tak tertahankan. Wu Qingqiu tidak bisa menahan senyum. Mata Yan Mo bergetar ke samping, dan dia harus mengangguk. Memang, sekte penipu iblis berada pada puncaknya. Dan dia seharusnya kurang ajar dan liar. Namun ketika dia memasuki lembah, dia memilih untuk menunggu Han Yunfeng menyusul dan masuk pada saat yang bersamaan. Itu adalah tanda rasa hormat. Itu benar. Hormati saya, dan saya akan melakukan hal yang sama. Hina aku, dan aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Bagiku, fakta bahwa dia mendorong sekte penipu iblis untuk membantai sekte penjelajah surga dapat dibenarkan. Tapi yang kami lihat dalam pertempuran itu hanyalah kekejaman sekte Demon Scheming dan bukan kesombongan sekte Heaven Trailing. Itu sebabnya kami semua menjuluki anak buah sekte iblis perencana sebagai preman. Inilah mengapa para penggarap iblis mendapatkan nama buruk mereka. Hahaha. Sungguh dunia yang luar biasa. Sambil mengamatinya, Yan Mo mengangguk. Siapa yang mengira seorang murid yang saleh akan mengetahui kerja keras kita para penggarap iblis? Hahaha, karena saya adalah seorang kultivator lurus maka saya perlu memiliki toleransi. Penggarap iblis itu paranoid namun belum tentu salah. Saya tidak akan berprasangka buruk. Wu Qingqiu terkekeh dan berkata kepada Yan Mo. Ngomong-ngomong, menurutku Zuofen ini tidak masuk akal. Hanya saja dia bertindak berbeda tergantung pada orang dan situasi. Dan juga agak keras kepala. Kamu bilang dia hampir membuatmu terbunuh. Bagaimana kamu bisa membuatnya kesal? Baiklah, itu bukan urusanmu. Yan Mo memerah dan memalingkan wajahnya. Wu Qingqiu mencibir melihat reaksinya. Penggarap iblis suka membuat keributan. Berpikiran sempit, dan harus mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu ketika keduanya bertemu, percikan api beterbangan. Sementara para kultivator yang salah suka mengenakan topeng kemunafikan. Itu seharusnya bisa menyamakan kedudukan, kan? Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya memikirkan hal ini. Iblis itu jujur dan mudah tersinggung, sedangkan yang adil itu palsu dan tenang. Padahal siapa yang tahu siapa iblis dan siapa yang adil? Sedangkan saat kedua tim memasuki lembah, mereka berdiri saling berhadapan. Zuofen melompat dan mendarat di belakang timnya.
Han Yunfeng dan yang lainnya mengerutkan kening. Zuo Fan, bagaimanapun, tersenyum. Saya akan mengatakannya lagi, siapa yang bisa mencapai level saya? Lewati kesembilannya. Lalu kamu bisa menghadapiku. Kelopak mata Han Yunfeng bergerak-gerak, dan dia menatap Zuo Fan dengan marah. Itu aneh. Kenapa bajingan itu melakukan trik lamanya dan tidak mau bertarung kali ini juga? Sisi Wu Qingqiu bingung ketika mereka melihat Zuo Fan. Bukankah dia selalu memperlakukan sekte jiwa iblis dengan hormat? Mengapa aktingnya? Mengapa tampilannya antagonis? Dengan tidak bertarung dalam pertarungan tim. Dia jelas-jelas memandang rendah mereka, menghina mereka. Tindakannya merupakan tamparan keras dan dingin ke wajah tim Han Yunfeng. Mengesampingkan tamparan. Mengapa mengangkat harapan mereka sekarang hanya untuk menjatuhkan mereka lagi? Apa yang dipikirkan bajingan itu? Mereka tidak akan pernah menduga bahwa Zuo Fan bukannya tidak ingin bertarung. Itu karena dia tidak bisa. Tangan kanannya terluka akibat pertemuan singkat dengan pedang suci. Jika dia mengalami nasib sial sehingga dia mengungkapnya, naga ganda agung akan melihatnya, dan dia akan tamat. Sedangkan untuk tangan kirinya, tidak sekuat itu. Mengutamakan sayap kiri yang lemah dibandingkan sayap kanan yang kuat akan menimbulkan kecurigaan yang sama. Jadi cara terbaik untuk menghindari itu semua adalah dengan pamer dan menjauhinya. Jika sekte jiwa iblis baru saja kalah dan membiarkanku melawan Wen Tao dari sekte Dewa Pedang secara langsung, maka dengan kekuatannya yang mirip dengan murid tiga sekte superior, itu akan sesuai dengan rencanaku dengan sempurna. Maka aku tidak perlu bersembunyi dari siapapun dan tidak bersikap pasif. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi di sekte jiwa iblis? Meskipun saya mengagumi keberanian mereka, mereka terlalu lemah. Saya tidak bisa berpura-pura dengan orang lemah ini. Itu hanya akan terlihat jelas. Satu-satunya pilihan adalah tetap diam. Menggaruk hidungnya, Zuo Fan menghela nafas dalam hati. Han Yunfeng menyaksikan tindakannya dan menjadi sangat marah. Mengertakkan gigi karena kebencian. Apa maksudnya ini? Saya membuat kamu meremehkan kami, tetapi apakah kamu harus melakukannya di depan semua orang? Maukah kamu memberi kami beberapa gerakan? Karena kamu begitu terjebak, apa gunanya menunjukkan rasa hormat sebelumnya dengan berjalan berdampingan? Apakah kamu mempermainkan kami? Han Yunfeng melotot dan berkata, Zuo Fan, aku akan membuatmu bertarung. Untuk melawan Steward Zuo kami, kamu harus melewati aku terlebih dahulu. Qi Changlong menghalangi jalan Han Yunfeng. Ini adalah pertarungan tim, tapi kami tidak akan memanfaatkan kelemahanmu dan akan bertarung 1 lawan 1. Jika kamu memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan 6 ahli tahap ethereal kami, maka tidak akan ada yang menghentikanmu melawan Steward Zuo. Apa, permainan round robin 1 lawan 6? Tuan muda ketiga Han mengutuk. Kamu tidak punya rasa malu sama sekali. Adikku berada di lapisan kedua tahap ethereal, sementara hanya kalian bertiga yang berada di lapisan ketiga. Mengapa tidak memintanya untuk berdiri diam agar kamu bisa mengalahkannya? Tenang, saudaraku. Han Yunfeng memotong kata-kata kasar tuan muda ketiga Han. Jika ini pertarungan tim, dengan hanya 2 ahli tahap ethereal, 2 dari mereka bisa menahan kita sementara sisanya akan membunuh rekan satu tim kita. Kemudian akan berubah menjadi 6 lawan 2. Menurutmu berapa lama kita akan bertahan? Tuan muda ketiga Han terdiam, lalu menghela napas panjang. Kelopak mata Han Yunfeng berkedut dan berkata, itulah mengapa round robin ini terlihat seperti 1 lawan 6. Pertarungan tidak akan pernah terjadi 1 lawan 1. Ini menguntungkan kami. Saya menerima. Bagus, ayo pergi. Qi Changlong berjalan maju. Memberi Zuo Fan pandangan dari luar yang lain, mata Han Yunfeng menyipit. Tubuhnya bergetar, dan dengan raungan yang bergema, seekor singa bersayap biru setinggi ratusan meter muncul dalam kilatan cahaya. Dengan kemunculannya, suhu turun tajam. Dan terbentuklah angin kencang yang membuat dingin sampai ke tulang.
Kerumunan itu berteriak. Itulah jiwa Han Yunfeng. Seketika, penonton pun mendidih. Semua orang tahu bahwa jiwa adalah senjata terkuat seorang ahli tahap ethereal, tetapi juga kelemahannya. Jadi kecuali mereka tidak punya pilihan, pertarungannya sampai mati. Atau mereka tidak takut akan cedera berat, rata-rata orang tidak akan mengeluarkannya. Karena jika jiwa telah habis, kamu juga akan habis. Jadi bahkan di babak tengah 3 sekte, penonton belum pernah melihat ahli panggung ethereal mengeluarkan jiwa mereka. Bahkan ketika Rencong dihantam dari segala arah, dia lebih memilih kultivasinya disegel daripada menunjukkan jiwanya karena takut dihancurkan. Tidak ada yang membayangkan bahwa pada tahap kedua dari putaran tantangan 3 sekte tengah, Han Yunfeng benar-benar akan menelanjangi jiwanya sejak awal. Dia siap untuk tampil sekuat tenaga. Kakak! Adik laki-lakinya menangis panik. Han Yunfeng memberi isyarat agar mereka tidak khawatir, wajahnya keras. Mereka semua adalah lawan yang tangguh. Saya harus berusaha sekuat tenaga sejak awal, atau jika waktunya habis, itu akan merugikan saya. Hahaha, betapa beraninya kamu. Tuan muda tertua dari sekte jiwa iblis. Kalau begitu izinkan aku menemanimu dengan jiwaku sendiri. Qi Changlong tertawa dan merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan roh yang sama. Tubuhnya bergetar, dan cahaya kuning memancar darinya. Dalam sekejap, segel besar setinggi 60 meter muncul di atas, memberikan perasaan menindas. Alis Wu Qingqiu bergetar, dan dia berseru. Itu sebenarnya adalah jiwa perkakas yang jarang terlihat, segel pergolakan. Benar. Jiwa biasanya dibagi menjadi jiwa binatang, jiwa unsur, dan jiwa domain. Sedangkan untuk jiwa alat ini, meski langka, ia berada pada level yang sama dengan jiwa binatang. Dan jiwa Han Yunfeng adalah Ascending Howling Lion. Dari rasa dingin yang pahit dan yin yang ekstrim, kebalikan dari yang ekstrim dari segel itu. Ini membuat pertandingan akan ditentukan berdasarkan kekuatan jiwa mereka. Yan Mo mengangguk sambil menganalisis. Yelin melihat dari samping, bosan. Ini kemenangan Han Yunfeng. Mengapa? Karena terkejut, keduanya menoleh padanya. Alasannya adalah Qi Changlong lah yang menang karena ia memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Yelin mendengus, karena dia mempertaruhkan nyawanya. Bam! Suara keras terdengar tepat saat Yelin selesai. Ascending Howling Lion dan Seal of Upheaval bentrok dalam gemuruh yang menakutkan. Namun, dalam waktu singkat itu, segel pergolakan memiliki 5 bekas cakar, dengan es menyebar di sekelilingnya. Hah! Qi Changlong gemetar dan meludahkan darah. Pada saat yang sama, dia mengambil kembali jiwanya. Dia menangkupkan tangannya dengan kagum. Menghormati. Kamu terlalu baik. Han Yunfeng membalas gerakannya bahkan ketika alisnya basah kuyup. Haruskah ini menjadi kemenangannya? Faktanya, dia adalah pihak yang paling dirugikan di antara keduanya. Alis Suofen bergetar, dan dia mengagumi Han Yunfeng. Anak itu pria yang sangat bersemangat. Dia tidak seperti tuan muda palsu dari sekte dan bahkan mempertaruhkan nyawanya pada serangan pertama. Asuhannya pasti memiliki peran besar di dalamnya. Sekte jiwa iblis luar biasa. Alis Wu Qingqiu bergetar juga. Bagaimana bisa ada pertarungan seperti ini di zaman sekarang ini? Seperti kata nenek moyang, kesombongan datang sebelum kejatuhan. Bahkan dalam perjuangan hidup dan mati, seseorang menahan energi untuk berjaga-jaga. Untuk mengubah keadaan dan menang atau melarikan diri. Tapi orang ini telah mengerahkan semua yang dia punya dan lebih banyak lagi, memotong semua jalannya. Jika dia tidak bisa melepaskan diri dari lawannya pada serangan pertama, dia pasti sudah mati sekarang. Pria itu kejam. Dia mempertaruhkan nyawanya hanya demi kesempatan melawannya. Bagaimana kalian bisa memahaminya? Yelin mengejek, dia harus melawan 6 orang, bahkan dalam ronde.
Bahkan jika dia menang, dia akan kelelahan sampai mati. Satu-satunya cara untuk menghemat energi adalah dengan keluar dengan kekuatan penuh. Meskipun dia memberikan nyawanya dalam setiap pertukaran, lawannya tidak memiliki keberanian untuk bertemu dengannya. Hal ini memberinya margin untuk menang dan mempertahankan kekuatannya. Meski begitu, kita tidak bisa mengatakan berapa banyak energi yang tersisa pada akhirnya. Ngomong-ngomong, Yanmo, kamu bilang ingin berdebat dengan kakak senior. Tapi apakah kamu mempunyai keberanian dan rasa haus seperti dia? Yelin bertanya pada Yanmo. Alis Yanmo bergetar saat dia menyaksikan pertarungan berikutnya. Kali ini Bai Lian maju hanya untuk dikalahkan dalam satu serangan. Tapi meskipun dia melihat Han Yunfeng terengah-engah, Yanmo menggelengkan kepalanya tanpa mengagumi pria itu. Orang ini sibuk dengan kultivasi. Bukankah jalan iblis mengandung obsesi juga? Ini adalah jalan yang dia lalui. Hah, meski baru menyerang 2 kali di lembah, Han Yunfeng terengah-engah, kepalanya basah oleh keringat. Saudara-saudaranya bergegas untuk membantunya. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Mari kita lupakan saja. Mereka mempersulit kamu dan mempermainkan kamu. Dengan keadaanmu sekarang, apa gunanya mengalahkan mereka berenam ketika kamu bahkan tidak mampu berdiri? Ini tidak ada gunanya. Dengan sedikit kedutan di alisnya, Han Yunfeng perlahan menatap Zhuo Fan. Hanya untuk melihat wajahnya yang serius dan tatapan lembutnya. Seolah dia meremehkannya. Mengambil risiko meski tahu itu akan gagal tidak ada gunanya. Tetapi ketika kata-kata Wen Tao sampai padanya, kultivasi itu berarti bertentangan dengan tatanan alam. Jika dia kehilangan kesempatan untuk melawan yang terkuat, dia akan merasa menyesal selama sisa hidupnya. Han Yunfeng sekali lagi menegakkan punggungnya dan menarik napas dalam-dalam sambil menatap Zhuo Fan. Bahkan jika kamu tidak menatapku, mataku akan selalu tertuju padamu. Kultivasi saya tidak akan pernah berhenti. Ya, begitulah, Tuan Muda Iblis. Wen Tao berbicara ketika dia menyaksikan perkelahian itu. Pertarungan ini bukan untuk mengalahkannya namun untuk membuktikan bahwa kamu tidak takut menghadapi tantangan. Inilah satu-satunya cara agar kamu bisa melangkah lebih jauh. Xie Tianshang, di sebelahnya, memandang Han Yunfeng dan kemudian ke Zhuo Fan. Dia mengangguk. Sama seperti ketika dia menjadikan Zhuo Fan sebagai saingannya. Itu bukan untuk melampaui dirinya sendiri, tetapi untuk dirinya sendiri yang tidak pernah berhenti maju.